Tuhan hanya sejauh doa. Ada berbagai pernyataan yang indah tentang doa. Tetapi dalam realita kehidupan kekristenan, ternyata doa tetap saja menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih untuk hari ini, Bapa. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu, Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Shalom, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dengan saudara semua dalam program Rest and God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal terindah, hal terbaik dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah karena kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah tanpa perasaan takut, tanpa perasaan dimurkai oleh Allah, karena Dia sudah menerima kita apa adanya dan sudah menebus kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Dia mengundang kita setiap hari, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, sungguh sesuatu yang luar biasa indah yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kami semua diperkenankan untuk menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa takut dimurkai, tanpa takut dihakimi, karena pengorbanan Yesus Kristus adalah penebusan yang sempurna bagi kami. Sehingga kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, boleh menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Saat ini kami datang kepadamu membawa segala beban berat kami, membawa permasalahan hidup kami, membawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya firman-Mu. Kami akan mengalami kelegaan, sukacita,
dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami akan berjalan tegak dengan kekuatan Tuhan, menyelesaikan semua permasalahan kami, menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini, karena Engkau ada di pihak kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan tentang doa. Kita sering mendengar tentang pernyataan tentang doa. Misalnya, doa mengubah segala sesuatu. Tuhan hanya sejauh doa. Ada berbagai pernyataan yang indah tentang doa. Tetapi dalam realita kehidupan kekristenan, ternyata doa tetap saja menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan orang percaya. Ada banyak orang yang rajin berdoa tetapi hidupnya nggak berubah-ubah. Ada banyak sebab pasti ya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih lanjut, saya ingin ada yang bercerita, ada yang bersaksi tentang problem orang berdoa ini. Siapa? Silakan. Saya, Pak. Ya. Kebetulan ada kenalan, dia tuh seperti yang Bapak bilang, rajin berdoa, rasanya ini sekali gitu Pak. Tapi begitu dia menghadapi satu masalah, dia tuh penuh dengan kekhawatiran, justru seringnya ragu gitu. Kita sampai pikir, lah kan kamu rajin berdoa, harusnya yakin kan. Sementara kalau di hari-hari rasanya kelihatannya dia sombong, seperti dia udah yang super gitu, orang yang enggak super kudus lah. Nah tapi ya itu Pak, keraguannya terus lengket di diri dia. Itu gimana tuh Pak? Nggak sinkron Pak. Padahal rajin berdoa ya. Iya. Ya ini permasalahan banyak orang Kristen berdoa. Kadang-kadang kan berdoa berbagai alasan, berbagai motivasi kenapa orang berdoa. Dan karena dalam kehidupan Kristen, doa itu tidak hanya bersifat pribadi. Kadang-kadang kita menjadi bagian dari kelompok, dari komunitas, dari persekutuan kita. Kadang-kadang ada juga yang memakai doa ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan dia lebih rohani dari yang lain memang. Sehingga doanya itu hanya seperti narasi yang orang sedang monolog saja, yang sedang acting saja, tidak lahir dari hati. Atau memang ada pemahaman yang salah tentang doa. Sebenarnya kan sesuatu yang bagus ya, kalau kita mengalami pergumulan, situasinya begitu sulit, lalu kita mencari Tuhan, itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi menjadi tidak baik itu hanya sebuah ritual agama kalau ada orang berdoa tetapi tidak menjaga ketulusan hatinya, tidak menjaga motivasinya, tidak memiliki keyakinan yang benar mengapa dia berdoa. Itu hanya menjadi sebuah kebiasaan agamawi saja, bukan sebagai sebuah perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Makanya tidak heran orang banyak berdoa, masalahnya nggak berubah. Orang banyak berdoa, hidupnya nggak berubah. Khawatir tetap khawatir, masalahnya tetap ada di situ saja, karena memang punya masalah dengan doanya. Jadi bukannya tidak berdoa, tetapi punya masalah dengan doanya. Bisa motivasinya atau tujuannya atau caranya yang salah. Sekarang Pak, doa yang seperti apa yang bisa merubah diri kita menjadi seorang pemenang? Doa harusnya memang seperti itu ya. Ketika orang berdoa mestinya ada sesuatu yang berubah. Yang berubah pertama pasti diri kita, setelah itu masalahnya atau situasinya pasti berubah ya. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Di situ kita bisa melihat bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan sedemikian rupa dan akhirnya Yakub mengalami perubahan yang luar biasa. Ada beberapa prinsip yang kita bisa temukan di sini tentang bagaimana doa itu bisa menjadikan diri kita sebagai seorang pemenang dalam kehidupan ini. Kita perhatikan beberapa hal. Ada 3 prinsip kita bisa mengerti ya. Yang pertama, berdoa itu mestinya merupakan ekspresi kegigihan kita untuk memperjuangkan masalah kita di hadapan Tuhan.
Kalau kita baca ayat 22 sampai 24. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi setelah Yakub ini menyeberangkan semua keluarganya, semua yang dimiliki, kemudian dia tinggal berdiam diri. Di situ ada seseorang yang merupakan manifestasi dari malaikat Tuhan, kehadiran Tuhan sendiri. Bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing, berarti tidak sekedar bergulat sebentar. Saudara-saudara, makanya kalau kita berdoa itu seperti sedang bergulat dengan Tuhan. Doa itu merupakan sebuah langkah iman, sebuah tindakan yang didasari dengan sebuah keyakinan, saya akan memperjuangkan hidupku, masalahku ini di hadapan Tuhan. Membutuhkan sebuah kegigihan, membutuhkan sebuah keteguhan hati. Banyak orang berdoa sekali dua kali sudah menyerah. Banyak orang berdoa kadang-kadang seperti bukan sedang berjuang, tetapi hanya sekedar sebuah kata-kata yang diulang-ulang saja. Tidak, Yakub diajar oleh Tuhan, kamu perlu bergumul ini, sebab situasi keluargamu, anak-anakmu dan istrimu ini dipertaruhkan ini. Kalau ketemu Esau, dia masih marah, bisa membunuh kalian. Dan hidupmu mungkin juga terancam. Apa yang kau miliki, semuanya akan hancur. Yakub memperjuangkan betul. Dia bergulat dengan orang itu sampai fajar menyingsing. Berarti kan sebuah pergumulan yang sangat panjang. Ini bagi Yakub sesuatu yang baru. Sebab kita tahu bahwa Yakub itu selalu mudah untuk mencari cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan dengan cara-cara ya nggak jujur. Dengan kebohongan-kebohongan bagi dia sudah terbiasa. Tetapi di sini dia belajar satu hal. Bahwa kalau kamu ingin menyelamatkan rumah tanggamu, ingin menyelamatkan masa depanmu, ingin menyelamatkan hidupmu, datang kepada Tuhan, bergumul dengan penuh kegigihan. Jangan mudah menyerah. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemenang kehidupan ini, kita harus bergumul di hadapan Tuhan untuk hidup kita. Tidak selalu itu mudah. Kenapa tidak mudah? Bukannya Tuhan pelit, tidak. Yang tidak mudah itu adalah karena tidak mudah kita merubah hati kita sendiri. Tidak mudah kita bisa mengubah kekhawatiran kita dengan pengharapan. Tidak mudah kita bisa berpikir yang benar setelah sekian lama kita berpikir yang salah. Tidak mudah untuk mengubah semua ambisi kita yang selama ini sudah begitu kuat menguasai kita. Mengubah untuk hal-hal yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah. Butuh kegigihan. Jadi doa itu membutuhkan kegigihan, keteguhan hati. Gambarannya orang sedang bergulat. Orang yang bergulat itu kan tujuannya ingin menang. Sampai menang, sampai fajar loh. Itu Yakub. Berarti pergumulan yang berat. Kemudian kalau kita baca ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Doa itu akan menjadikan kita seorang pemenang. Kita akan memenangkan kehidupan ini lewat doa. Kalau ketika berdoa, kita memang sungguh-sungguh mengharapkan berkat Tuhan. Kembali, kadang-kadang kita doakan hanya sekedarnya saja. Apalagi doa makan ya, itu sekedarnya saja. Apalagi udah lapar sekali dan makanannya enak sekali, itu kadang-kadang hanya sekedarnya saja, gitu kan, doa kilat gitu. Dan rasa katanya bersyukur, tetapi belum tentu bersyukur juga. Semuanya pengen cepat, atau ingin menikmati semuanya, tidak berpikir itu berkat Tuhan. Ketika kita berdoa, memang ada mengharapkan, di hati kita itu kuat sekali, berharap Tuhan memberkati aku. Yakub kan luar biasa ini.
sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskanmu. Itulah doa. Jangan pernah berhenti menyerah, tidak berdoa lagi sebelum Tuhan memberkatimu. Jadi Bapak Ibu yang sedang bergabung dengan Resenggat saat ini, kalau punya pergumulan berat dengan rumah tanggamu, punya pergumulan berat karena anak-anakmu mendukakan hatimu, karena atas perbuatan-perbuatan mereka, situasi apapun, datang kepada Tuhan, berjuang supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkatimu. Tuhan memberikan berkat kepadamu, sebuah pengharapan yang begitu kuat. Aku tidak akan berhenti berdoa sampai engkau memberkatiku. Ini akan membuat kita menjadi orang yang bisa memenangkan kehidupan ini. Banyak orang Kristen sayangnya berdoa hanya menjadi sebuah rutinitas, doa tanpa iman, doa hanya sekedar sebuah kebiasaan, tidak sungguh-sungguh mengharapkan berkat Tuhan. Karena berpikir sebenarnya ya karena saya orang Kristen, sebelum bekerja saya berdoa. Karena saya orang Kristen ada masalah, berdoa. Karena saya orang Kristen sebelum melayani, sebelum tugas di gereja, berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, kita tidak sungguh-sungguh berharap, mengharapkan berkat Tuhan diberikan kepada kita, supaya kita bisa bekerja dengan baik, supaya apa yang kita kerjakan bisa berhasil, menghasilkan sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Ketika kita melayani, kita tidak sungguh-sungguh mengharapkan berkat Tuhan, supaya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani. Kadang-kadang itu hanya sekedar rutinitas. Kita kehilangan makna doa, kehilangan kuasa doa. Mengharapkan berkat Tuhan itu bagian yang sangat penting. Mengapa kita berdoa? Kalau nggak ingin diberkati Tuhan kan nggak perlu berdoa mestinya. Karena kita sangat mengharapkan berkat Tuhan, makanya kita berdoa. Dan mengharapkan itu nggak boleh padam. Yakub itu menjadi contoh, kisah Yakub itu menjadi contoh. Aku tidak akan lepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Aku tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum engkau memberkati aku. Berarti kan keinginannya kuat sekali. Imannya juga kuat sekali bahwa dia sangat membutuhkan berkat Tuhan. Yang ketiga, kita baca ayat 25 dan 27. 25 dulu. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Kemudian ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara, doa itu merubah, bukan merubah situasinya dulu sebenarnya. Doa itu tidak merubah hati Tuhan. Karena hati Tuhan tidak bisa dibujuk dengan doa kita. Tuhan yang berdaulat menetapkan apa yang akan Dia kerjakan. Tuhan yang punya kuasa untuk menetapkan apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Doa itu juga tidak merubah situasinya dulu, peristiwanya dulu, masalahnya dulu. Doa itu merubah hati kita, merubah pribadi kita. Kita tahu Yakub adalah seorang penipu, tetapi ketika dia bergumul dengan Tuhan, maka Tuhan merubah dia. Dari Yakub, si penipu, menjadi Israel, si prajurit Allah, pejuang Allah. Orang yang punya jiwa patriot, orang yang punya jiwa pemberani, diubah oleh Tuhan. Doa itu mestinya mengubah hati orang, mengubah pikiran orang, mengubah perasaan dan keinginan orang. Makanya sangat mengherankan kalau orang rajin berdoa, sifatnya nggak berubah. Orang rajin berdoa, emosinya nggak berubah. Berdoa begitu indah, kata-kata yang manis,
sambil pejamkan mata, angkat tangan, begitu amin. Matanya dibuka, tangannya diturunkan, mulai mulutnya terbuka, ngomelin orang-orang di sekitarnya. Mestinya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita berubah. Semakin kita berubah, maka kita akan semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita ingin semakin mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana yang harus kita kerjakan untuk mengatasi masalah kita. Ketika kita berdoa, kita menerima hikmat Tuhan. Kita jadi mengerti bagaimana Tuhan membuka pintu, membuka jalan keluar bagi masalah kita. Bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Makanya harusnya ketika kita menghampiri Tuhan dalam doa, pikiran kita jadi lebih tenang, hati kita jadi lebih tenang. Kita semakin jernih berpikir, kita semakin stabil secara emosi. Dalam kondisi seperti itu kita jadi lebih peka. Kemana Tuhan mengarahkan? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Dan ada hikmat, kekuatan menyertai kita. Karena kita berdoa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara tipe orang yang memang rajin berdoa. Ada orang-orang tertentu tekun berdoa, itu puji Tuhan loh, luar biasa sebenarnya. Saya punya teman itu bisa berdoa sehari bisa 3 jam, 4 jam itu sehari. Itu saya suka goda kadang-kadang, berarti kamu lebih banyak merem daripada buka mata. Tapi membuat kamu lebih hidupnya damai. Ya kan, itu dikurangi jam tidurnya, berarti kan tutup matanya lama. Dia bahkan ada yang sampai 6 jam loh sehari itu. Itu luar biasa. Khotbahnya sederhana. Kata-katanya sederhana sekali. Tetapi ada begitu banyak orang diubahkan hidupnya lewat pelayanannya. Karena ketika dia buka mata, dia ketemu orang, dia berbicara. Benar-benar itu memancarkan kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Kuat sekali. Hikmat yang dari Tuhan. Walaupun dengan kata-kata yang sangat sederhana. Karena dia pelayanan di desa. Tetapi luar biasa pelayanannya. Khotbahnya sederhana sekali. Bahkan cenderung orang akan bilang nggak pintar ngomong. Tetapi ketika dia khotbah menyentuh hati orang yang mendengarnya. Karena apa? Dia begitu dekat dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Begitu dia mulai berbicara. Itu kata-kata yang lahir dari persekutuannya dengan Tuhan inilah. Jadi saudara-saudara bersyukur kalau saudara selama ini punya kebiasaan doa yang sangat baik. Tetapi tingkatkan kualitas doamu, bukan sekedar durasi doanya, tetapi kualitas doamu. Dan yang paling penting, lewat doa itu sebenarnya kita sedang buka hati untuk diperbaharui, untuk dibentuk, untuk diarahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik, pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi saudara-saudara yang sedang punya masalah yang begitu sulit dan sepertinya sudah berdoa, nggak ada jalan keluar. Daripada kita sibuk mengkhawatirkan situasi dan kondisi yang kelihatannya nggak selesai-selesai. Hampiri Tuhan, buka hati. Mungkin Tuhan memang ingin merubah pribadimu dulu. Merubah hatimu dulu. Supaya engkau sanggup mengalahkan semua masalah yang sedang terjadi saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa lewat firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi sulit dalam hidupnya, pergumulan yang berat, lewat semua situasi yang ada, setiap peristiwa yang menakutkan, yang membuat mereka menjadi cemas. Mungkin mereka saat ini sedang berpikir untuk menyerah dengan masalahnya, karena mereka beranggapan Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan tidak peduli dengan masalahnya. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, hati mereka kembali percaya. Hati mereka kembali berkobar-kobar untuk mencari wajah Tuhan, untuk bergumul di hadirat Tuhan, memperjuangkan masalahnya di hadapan Tuhan. Tuhan, perbaharui hatinya.
Tuhan perbaharui pikirannya, supaya lewat pergumulan doa mereka, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih tahan uji, yang lebih tangguh, yang berpengharapan, yang tidak mau menyerah dengan masalah, yang punya keberanian dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Berikan hikmat, berikan pengertian, pintu-pintu yang Tuhan sedang buka dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pergumulan apapun yang sedang dihadapi, tidak ada masalah bagi Tuhan untuk menolongnya. Semua bisa ditolong oleh Tuhan. Berkati setiap pergumulan rumah tangga, berkati setiap pergumulan dengan kesehatannya, berkati setiap permasalahan untuk masa depannya, untuk pekerjaannya, masalah ekonomi, situasi apapun. Kami sangat percaya kalau anak-anak-Mu bergumul dalam Tuhan, hidup mereka berubah, hati mereka diubah, dan itu akan membawa dampak. Semua permasalahan yang sedang terjadi akan mengalami perubahan juga di dalam Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memiliki waktu doa yang begitu bagus selama ini. Biarlah saudara-saudara kami ini meningkatkan kualitas doanya. Bukan sekedar lamanya, panjangnya berdoa, tetapi ketika mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh sedang berjuang di hadapan Tuhan, menggumulkan sesuatu, mengharapkan berkat Tuhan. Dan Tuhan perbaharui hidupnya Tuhan, supaya para pendoa syafaat, anak-anak-Mu yang rajin berdoa, hari demi hari, pribadinya diperbaharui oleh Tuhan. Karakternya diubahkan Tuhan. Sifatnya diubahkan Tuhan. Cara berpikirnya diubahkan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan orang-orang yang rajin berdoa ini, nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu supaya pelayanan-pelayanan doa bisa hidup, pelayanan-pelayanan doa bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga menggerakkan, mengobarkan kembali hati saudara-saudara kami yang melayani maupun jemaat, supaya semuanya haus dan lapar akan Tuhan. Mereka senantiasa merindukan Tuhan lewat doa-doa mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan menyerah kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, karena selalu ada alasan yang tepat, alasan yang baik mengapa doa itu belum dijawab. Apa yang kita pelajari hari ini, biarlah itu mengingatkan kita kembali apa yang harus kita tingkatkan dalam doa-doa kita, supaya punya kualitas yang terbaik. Saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, situasi saudara sangat sulit, saudara sakit, atau masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hatiku siap.